Waalaikumsalam warahmatullahi. Inna hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala. Baik ibunda dan ayahanda yang dirahmati Allah, belum kita memulai kembali. Waalaikumsalam Bu Dia. Bu Dia muncul lagi Bu. Kita ikut berduka ya Bun. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan ampunan kepada almarhum. Ya, mudah-mudahan kemudian pahala yang kita dapatkan hari ini, pahala yang dia dapatkan dalam pembelajaran ini, itu mengalir kepada almarhum. Amin ya Rabbal alamin. Ustaz, suaranya hilang-hilang. Suara saya hilang-hilang nih? Belum jelas? Sudah jelas. Oke. Masuk. Malah nggak ada. Apanya nggak ada? Nah, kita masuk. Ini sudah kelihatan, Pak? Ya, kelihatan. Yuk, kita sambung ya yang kemarin ya. Illa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Illa ayyasha Allah wazkur rabbaka idza nasita wa qur asa ayyahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. Kemarin kita sudah sampai ya mutakallim. Ya. Nah, ini saya jelaskan lagi ya mutakallimnya. Nah, ya mutakallim ya. Gitu. Nih, saya ulang deh ya mutakallimnya. Masuk pada ya mutakallim. Rumahnya aja deh. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Agak. Nah, ini ya mutakallim. Apa itu ya mutakallim? Yaitu adalah domir. Ya. Domir yang nasab. Domir muttasil nasab. Ini dia. Domir muttasil yang mahalnya nasab atau jer. Nih dia. Ya, yang di sini nih. Nah, sekarang kita masuk kepada ya mutakallim. Ya mutakallim apabila diawali dengan isim atau isim ketemu dengan ya mutakallim. Contoh umpamanya qalamun ditambah dengan ya mutakallim sama dengan menjadi qalami. Gitu. Tadinya ini qalamun. Bertemu dengan ya mutakallim namanya menjadi qalami. Kemudian contoh berikutnya kitabun. Ketemu dengan ya mutakallim menjadi kitabi. Nah, gitu. Contoh berikutnya, umpamanya madrasatun. Bertemu dengan ya mutakallim menjadi madrasati. Semuanya dia menjadi kasroh sebelum ya-nya. Maka dia disebut adalah mabni alal kasri.
Jadi dia nyebutnya gimana? Mabni alal kasri. Mabni alal kasri. Kenapa dia mabni alal kasri? Litisoli apa nih? Ya mutakallim. Nah, jadi setiap dia ketemu dengan ya mutakallim, maka mabninya alal kasroh. Ustadz, yang mabni itu yang mana Ustadz? Yang kolaminya ini. Yang kolaminya, yang kitabinya, yang madrasatinya, gitu. Sampai sini bisa dipahamin? Ya, Ustaz. Oke. Sekarang masuk kepada yang fi'il mudhari. Atau fi'il ketemu dengan ya mutakallim. Contoh umpamanya. Ya. Contohnya umpamanya. Doroba. Atau kemudian dorobta. Doroba, dorobta. Gitu ya. Atau kemudian yaj'al lu. Nah, gitu. Ketemu dengan ya mutakallim. Ya mutakallim. Nah, ketemu dengan ya mutakallim. Rumusnya adalah mabni alal kasri. Maka menjadi apa? Doroba seharusnya menjadi dorobi, kan gitu? Ya. Seharusnya kan gitu? Ya. Tapi karena fiil itu tidak boleh jar, tidak boleh kasroh, maka ditambahlah namanya nun wikoyah. Nun wikoyah. Ya, ditambah dengan nun wikoyah. Ditambah dengan nun wikoyah. Jadi seperti apa Ustadz kalau ditambah dengan nun wikoyah? Jadinya menjadi dorobani. Dorobani. Gitu. Ya. Ini tadi seharusnya yang dorobta bertemu ya menjadi dorobti gitu seharusnya. Tapi karena dia fiil, maka harus ditambah dengan nun wikoyah. Menjadi apa ini? Dorob Tani. Iya, dorob tani. Ya, menjadi dorob tani. Gitu. Mana Ustadz yang dinamakan nun wikoyah? Nih, nun wikoyah nih. Yaj'al. Jadi apa ini? Tadinya seharusnya menjadi yaj'ali gitu ya. Tapi dia harus ditambah dengan nun wikoyah. Menjadi apa? Yaj'aluni. Yaj'aluni. Gitu. Ada nun wikoyah. Gitu. Ini khusus dengan ya mutakallim. Khusus di sini. Ya mutakallim. Kenapa ada nun wikoyah? Menghindari fiil-fiil ini menjadi jer.
Ya. Dorobi. Nah, dorobi nggak bisa dorobi. Sampai sini kira-kira bisa dipahamin? Mananya, Ustaz? Mananya? Itu tiga-tiganya tetap sama-sama, Ustaz. Jadi mabni alal kasri juga. Yang mana? Yang dorobta sama yaj'alunya. Sama kayak dorobanya. Yang fiil ini? Iya, yang fiil. Enggak, kalau ini memang mabni alal fathi. Oh. Kalau ini dia memang mabni alal fathi. Ini juga mabni alal sukun. Gitu. Jadi berarti yang doroba mabni alal fathi, yang dorobta sukun ya, Ustaz? Iya, mabni alal sukun, taknya tetap domir. Mabni. Kalau yang yaj'alunya, Ustaz, mabni alal apa? Yaj'alunya marfuun. Marfuun amar. Domi berarti Yang di sini dia, Dek, tidak mempengaruhi. Yang di sini. Cuman bedanya dia ditambah dengan nun wikoyah ini saja. Gitu. Oke. Yang mabni alal kasri itu yang apabila ketemu dengan isim. Gitu. Oh, baik. Baik, Ustaz. Nah, jadi ketemu kemarin ayatnya ini. Ya. Ayah diani Robbi. Nah, ini yang isim, ini yang fiil. Gitu. Yahdiani ini sebenarnya asalnya adalah ini nih. Yahdiya sama ni. Gitu. Sebab apa dia menjadi yahdiya? Karena ada harfu nawasib. Ya, ada harfu nawasib. Maka dia bacanya menjadi ayah dia. Ni itu. Aninya ini nunnya itu adalah nun wikoya. Ya-nya itu mutakalim. Domir mutakalim tadi. Gitu. Tapi di sini di kata ini ya mutakalimnya dihapus, mahjub namanya. Ya, dihapus. Robbi juga begitu. Robbi kemarin apa? Isim mabniun alal kasri litissalil ya'il mutakallim fi mahalli raf'in fa'ilun wa huwa mudhaf. Sebab apa? Fi mahalli raf'in, karena robbinya ini menjadi fa'il dari yahdiya. Gitu. Nah, baru iya-nya sama. Iya-nya adalah domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaihi. Sampai situ Bu, dia udah bisa? Bu, dia masih ada nggak? Oke. Maaf Pak Ustadz, saya masih bingung yang apa itu Robinya itu fa'il dari ayah tadi itu Pak Ustadz. Oke, ini. Fa'ilnya kenapa dia jadi fa'il gitu ya, Bun? Kan jer. Sedangkan itu fi'ilnya itu tadi kan dia bukan jer, tidak dikasroh. Untuk menghindari itu kenapa dia fa'il gitu. Oke. Oke, gini. Saya hapus ya. Nah, nih. Ini dia an. Berarti namanya harfun nawasib. Nawasib. Betul. Karena dia harfun nawasib, maka ini namanya fi'il mudhari
Mudhari apa nih? Mansub. Sore mansubun. Iya. Kenapa dia mansub? Karena ada harfun Nawasib. nawasib. Oke. Nih, sekarang dia kan butuh fa'il, Bun. Setiap ada fi'il, dia butuh fa'il kan? Oh, dari situ ya Pak Ustadz ya. Nah, betul. Karena dia nasab, jadi dia butuh fa'il. Jadi Bukan karena nasabnya, tapi nasab. setiap fi'il ya fi'il memang butuh fa'il. Kalau naibul fa'il kan nggak ada fa'ilnya Pak Ustadz. Kalau naibul fa'il berarti dia kalau kemudian fi'ilnya majhul. Ya, mana ya? Yang majhul mana ya? Oh, nggak ada di sini. Nggak ada. Ya, kalau naibul fa'il dia, Bun, yang fi'ilnya majhul. Majhul, ya. Ini dia tidak naibul fa'il, dia tidak majhul. Dia maklum. Maklum. Gitu. Jadi karena dia butuh fa'il, kita cari fa'ilnya. Fa'ilnya itu adalah Robbi. Tapi karena Robbi ini dia kemasukan, Robbun ini dia kemasukan dengan ya mutakalim, maka namanya adalah isim mabniun. Mabniun alal kasri. Kenapa dia mabniun alal kasri? Litisoli, karena dia bersambung dengan apa? Litisoli ya'il mutakali. Nah, gitu. Maaf Pak Ustadz, dulu pernah ada kalau habis fa'il tuh kalau cari fa'ilnya itu kan gampangnya cari rofa gitu ya sesudah. Betul. Bener. Gampangnya dia kan cari rofa, Bun. Rofa atau marfu'nya gitu kan Pak Ustadz ya. Ini marfu'nya dari robunnya itu ya Pak Ustadz. Betul. Seharusnya nih, Bun, tadi seharusnya nih robun. Tapi kan ada mutakalim ya-nya. Ah, benar. Karena ada ya mutakalim ini, dia tidak kelihatan rofaknya. Sebab apa? Sebab isimnya menjadi mabni alal kasri. Tapi keterangannya di sini dia sebagai fa'il, Ustaz. Betul. Fa'ilnya karena robunnya itu ya Pak Ustadz cari marfu ya Pak Ustadz kan. Iya, seharusnya dia robun sama ya gitu ya. Gitu. Tapi fa'ilnya belum ditulis, Ustaz. Nah, di sini disebut fi mahali rof'in fa'ilun. Gitu. Dia fi mahali rof'in fa'ilun. Kenapa dia kita buat fi mahali rof'in? Karena dia tadi menjadi isim yang mabni. Gitu. Mabninya karena apa? Karena bersambung dengan ya mutakalim. Gitu. Kalau dia bersambungnya dengan ya mutakalim, maka dia mabni. Tapi kalau nanti robinya umpamanya jadi maf'ulun bih, ya di sini kita buatnya fi mahali nasbin. Gitu. Kalau robinya kemudian ini sebelumnya ada ala, ada harfu jarin, ya di sini fi mahali jarin. Kira-kira sampai sini? Kalau tadi jadi jarin berarti mudhof ya Pak Ustadz. Kalau dia fi mahali jarin bisa jadi mudhof, bisa memang karena ada harfu jarin. Karena dia jadi mudhof ilaih atau karena ada harfu jarin. Ingat rumusan kita. Ya. Rumusan kita. Gitu. Apabila kemudian dia itu jar, maka ada dua kemungkinan. Ya. Apakah dia diawali dengan harfu jarin
atau kemudian dia jadi mudhofun ilaih. Gitu. Ya, ada dua kemungkinan di situ. Ribet ya, Bun? Ribet. Jadi pusing lagi. Saya ulang lagi. Biar kemudian paham banget di sini. An, ini berarti apa namanya? Harfu nawasib. Karena dia ini harfu nawasib, maka ini fi'il mudhari'nya jadi apa? Mansubun. Fi'il mudhari'nya mansubun. Kenapa dia dikatakan mansubun? Karena ada diawali harfu nawasib. Gitu. Nah, fi'il mudhari' mansubun diurai. Apa tanda nasabnya? Wa alamatun nasbihi fathatun johiratun ala akhirih. Gitu. Nah, karena dia fi'il, maka kita cari fa'ilnya. Fa'ilnya. Gitu. Fa'ilnya adalah Robbi. Jadi Robbi ini terdiri dari dua. Ada Rob, ada Ya. Sekarang Robbinya dulu. Karena dia tadi ketemu dengan ya mutakalim, maka dia jadi mabni. Maka namanya ismun mabniun alal kasri. Nah, kenapa dia mabniun alal kasri? Litisoli, karena dia bersambung. Bersambung dengan apa? Ya il mutakallim. Nah, bersambungnya dengan domir ya mutakallim. Karena dia menjadi fa'il, maka kita buat fi mahalli robin fa'ilun. Nah, gitu. Wa huwa mudhof. Ya. Wa huwa mudhof. Nah, kira-kira kalau udah sampai segini ini penjelasannya gimana? Ya, sudah. Ya. Sudah Ya. paham, Pak Ustadz. Baru ya-nya adalah domir muttasil mabniun ala sukun. Fi mahali jarin. Betul. Fi mahalli jarrin. Mudhofun ilaih. Mudhofun Ilaih. ilaihi. Nah, gitu. Ninya ini ya, ninya ini nah ni ya. Ninya ini adalah nun wikoya. Nun yang menyambung. Ya. Ya mutakallimnya, ya ul mutakallim, ya. Ya ul mutakallim mahjufun. Ya mutakallimnya mahjub. Nih, mahjufun. Ya mutakallim mahjufun maf'ulun bi. Nah, itu dia. Mahjufun maf'ulun bi. Oke, lanjut. Sekarang li. Apa ini li? Jarin mabniun ala sukun. Harfu jarrin. Mabniun Mudhofun apa, Ustaz? alal
Boleh. Alal kasri. Ada elahnya panjang. Hah? Ini kalau diurai kurang lebih tulisannya begini nih. Li akroba. Gitu. Kalau diurai begitu. Li ya sama akroba. Supaya lebih dekat. Supaya lebih dekat. Supaya lamnya lam apa tuh ya? Hah? Termasuk lamnya lam apa ya, Ustaz? Lamnya harfu jarrin. Oh, harfu jarrin. Tapi kenapa kalau harfu jarrin kenapa nasab, Ustaz? Loh, Setelah- jar itu. Oh, iya. Jar Setelahnya itu, Apa, alamat Mbak? jar Biasanya itu kasroh. pertama kasroh. Kedua, ya, ya. Ketiga, apa? ya, ya, Fathah. fathah muqaddar. Ya, namanya fathah. Fathah. Sama alif, Ustaz. Oh, Apa? bukan deh. Bukan. Kalau alif berarti Alif mah yang dua, yang tanah. ropa, masna. Juga kan. Ya, ya. Nah, ini yang fathah berarti kemudian akrobanya menjadi apa? Ismun majrurun wa alamatu jarrihi. Fathatun. Betul. Wa alamatu jarrihi fathatun Maju. johiratun ala akhirihi. Untuk Pak. Li'annahu. Ayo, kenapa nih? aku bingung. Hah? Aku bingung li-nya jadi akrobanya jadi majrur tapi li-nya Akrobanya fathah. majrur. Oh, jadi jar majrur gitu kali ya Pak Ustadz ya? Coba, ini kalau begini gimana nih bacanya? Kalau saya tulis apa ya? Kalau saya tulis begini, ini bacanya apa nih? Bentar ya, coba. Ini bacaannya kira-kira apa nih ya? Saya nulisnya gini. Nah, ini bacanya apa nih? Anak Aisyata, karena kan dia kan isim ghair min sorif kalau itu, mesti kan Aisyati. Ini an Aisyata karena Aisyata itu kan isim ghair min sorif, tidak boleh majrur kalau itu. Nah, terus? Terus tapi kalau akrobat kan bukannya isim ghair min sorif, Ustaz. Jadi akrobanya apa ini? Akrobat. Itu bukannya Akrobat jar itu majrur. Fi'il, Ustaz. Hah? isimnya atas Fi'il dia. nasab itu. Ya kan isim, tapi majrurnya dari Kalau fi'il enggak. enggak isim Iya. itu. Coba sebentar. Itu fi'il kayaknya itu. Hah? Akroba. Fi'il karena dia nasabnya karena lam. Kemasukan lam. Iya. Sepintas iya, tapi itu maknanya enggak tuh. Oh ya. Li akroba agar dekat bukannya? Untuk mendekati. Untuk lebih dekat, untuk yang lebih dekat. Untuk lebih dekat kan? Bukan agar saya dekat, Pak. Oh, bukan ya. Agar lebih dekat, gitu. Enggak. Iya, agar lebih dekat gitu kan? Nah, kalau agar lebih dekat berarti dia isimnya isim tabdil, Ustaz. Akroba, lebih dekat. Iya.
Isim tafdil. Ya, Kenapa ya? isimnya isim tabdil. Itu bukan isim ini ya, fiil yang Kan fi'il af'ala ya? wazannya af'ala ya. Wazan Fi'il apa? af'ala tadi kan itu Ah, betul. fiil madi. Wajan af'ala kan ghairu munsorif kan? Ghairu munsorif kalau memang nggak boleh tanwin kan, nggak boleh ditanwin. Isim ghairu munsorif. Ini memang agak membingungkan, tapi ada tanda-tanda isimnya kan memang nggak kelihatan dia sebagai isim ya. Iya betul. Kalau dia kelihatan isimnya nggak kelihatan karena dia isimnya isim tabdil kan. Wazannya af'al. Tapi ghairu munsorif. Ghairu munsorif. Ini ghairu munsorif. Iya. Kalau dia isim berarti dia ya mamnu min as-sarfi Ustaz, ghairu munsharif. Betul. Ghairu munsorif kan ya. Jadi dia termasuk ini ya, apa dia dijadikan dalam tanda-tanda Iya. fathah. Jernya tidak boleh kasroh, dia dengan Iya, fathah. karena dia masuk. Maka saya kasih contoh tadi ini. Nah, ghairu munsorif, ya memang iya ghairu munsorif gitu loh. Ya wajannya af'ala. Betul. Isim berwajan fi'il af'ala. Ya. Jadi isimnya tabdil. Jadi li'anahu isim. Ghairu munsorif. Betul. Isim ghairu munsorif. Itu dia. Jadi Kalau aku isim ya, majrur. Tadinya, Gimana, Bun? tadinya aku ininya akroba itu fi'il. Iya, kelihatan dia kayak fiil kan? Iya. Kalau dia fiil maka artinya agar aku dekat. Oh ya. Gitu ya. Padahal ini asa, semoga, katakan semoga Tuhanku memberi hidayah kepadaku li'akroba agar lebih dekat. Kalau agar lebih dekat berarti sebelumnya dekat atau enggak? Dekat. Dekat. Kalau kemudian di sini li'akroba berarti maknanya itu jauh. Untuk mendekat. Karena ini ada namanya lam apa ya? Lam taklil namanya. Lam alasan untuk pekerjaan itu. Jadi kalau ini isinya dia isim, maka artinya agar lebih dekat. Agar lebih dekat itu pertanyaannya sebelumnya dekat atau jauh? Dekat. Dekat. Tapi kalau ini dia fiil, berarti sebelumnya jauh. Agar aku dekat. Gitu. Nah itu dia bedanya kalau ini kita jadikan. Memang secara apa ya? Secara tersurat, kelihatannya ini kayak harfun nawasib ya Pak? Ya. Harfun nawasib ketemu dengan fiil mudhari gitu ya? Jadi kalau kita buatnya seperti itu, kurang lebih seperti itulah maknanya. Kalau kita jadikan ini harfun nawasib, kemudian ini fiil mudhari, maka kemudian artinya itu adalah jauh menuju dekat. Gitu. Kalau ini sebenarnya udah dekat, agar lebih dekat. Masya Allah, itulah. Semakin dikaji, semakin banyak yang kita lupa. Wajar lah ya kalau doa ketika kita selesai baca Quran itu, ya, wa'allimna minhu ma jahilna apa? Wazakirna minhu ma nasina. Ya kan? Jadi zakirna, ingatkan kami minhu ma nasina, dari apa yang kemudian kita itu lupa. Nah, ini gitu nih. Jadi sepintas sih Bu Maryam kayak harfun nawasib ya? Iya, harfun Ketemu nawasib. dengan fiil mudhari.
Mudore. Suka bingung nih tapi untuk membedakan takdir dengan mudore. Memang Jadi- sih Bun, kita harus lebih teliti Iya. gitu. Harus lebih teliti lagi dan memang harus hari-harinya kalau bisa Quran terus dah. Wah, ya Allah Ustaz. Kalau bisa kemudian Quran terus ininya. Oh, mungkin bisa juga gini ya Ustaz ya. Gimana Pak? Bisa juga gini kan karena linya itu kan li Jerman. Dia-nya kan huruf Jer. Berarti kan gandengannya kena majur gitu. Kan. Suara Pak Mahmudi jauh Pak. Gampangannya gitu. Jadi kalau kemudian nanti Bunda ketemu kemudian jernya itu adalah dia kasroh, ya udah jelas, nggak usah dikasih alasan. Tapi kalau tanda jernya wa alamatu jarrihinya ya, bisa jadi dia isim musanna atau kemudian jamak muzakkar salim. Kalau dia fathah, isim goiru sorry. Gitu. Oke. Jadi li akroba li harfu jarrin mabniun alal kasri akroba ismun majrurun wa alamatu jarrihi fathatun dhahiratun ala akhirih li annahu isim ghairu munsharif. Min maupun jarin. harfu jarrin mabniun ala sukun. Haza ada ha sama ha. Sama Isyarah. za. Haknya ya. Hanya ini harfun tanbih. tanbih. Jadi huruf apa namanya ya? Penegasan aja ya. Tanda seru aja itu. Ada 1000. Ya, huruf tanbih. Za namanya apa? Isim Isim isyarah. isyarah. Mabniun ala Sukun. sukun. Fi mahali Jarrin. jarrin. Nah, jarin. Kenapa dia fi mahali jarrin? Diawali huruf jar. Dia diawali harfu jarrin. Terus rosyadan ismun Mansubun. mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih wa huwa. Jadi apa dia ini kira-kira? Teman saya nanti. Aku betul. Hah? Jadi apa Ustaz? Ha. Kalau dia kalau dia nasab berarti masuknya di sini nih. Nih. Kalau dia makrifat biasanya masuknya di sini. Munada ya sama al-mustasna biasanya masuk situ atau maf'ulun bih. Tapi kalau dia kemudian nakiroh masuknya di sini nih biasanya. Kelihatan. Kalau maf'ul mutlak, apakah sebelumnya ada fiil yang sama mujarotnya? Tidak ada. Tidak ada, berarti bukan maf'ul mutlak. Maf'ul fi, apakah maknanya zorob? Bukan. Tidak. Maf'ul ma'ah, adakah wa ma'iyanya? Tidak ada. Tidak ada. Maf'ul li ajli, apakah maknanya itu sebagai alasan perbuatan?
Ya, petunjuk, iya benar. Hah? Lebih dekat dari petunjuk, iya. Mana perbuatannya yang mana fiilnya? Coba. Tadi Roba bukan kan isim. isim ya. Berarti Tidak ada ya. bukan. Hal, apakah maknanya ada sebagai? Sebagai, iya ada. Sebagai petunjuk. Hah? Coba terjemahnya kayak mana itu? Dia bukan sebagai gitu. Ini keadaan. Maknanya itu adalah tamyiz. Tamyiz. Menjelaskan yang mubham, yang belum jelas. Apa yang belum jelas? Min haza. Hazanya ini apa? Dari ini. Maka dia sebenarnya yang lebih pantas dan lebih cocok, dia Tamyiz. masuknya adalah Yes. tamyiz. Tamyiz. Coba deh kita terjemahin, coba yuk. Ya Ustaz. Ayo, illa kecuali Dan kecuali ayyasha Allah. Allah menghendaki. Jika Allah menghendaki. Jika berkehendak Allah. Gitu ya. Jika Allah menghendaki. Wazkur, Dan ingatlah dan ingatlah Rabbaka, kepada Tuhanmu, ingatlah Tuhanmu. Iza nasita, apabila kamu lupa. apabila ketika kamu lupa, ya Allah. Enak banget itu. Kalau lupa sama Allah, ingat zikir. Ya, kalau lupa sama Allah, ingat zikir. Satukan zikir dan fikir. Gimana lah ini ya bahasanya ini? Harus dimaknai lah ini. Ya kan? Satukan zikir dan fikir. Gimana caranya supaya zikir kita menjadi fikir kita menjadi zikirnya kita. Dulu saya kelas berapa nih ya? Kelas 1 SMA nih. Saya dapat bahasa ini. Pokoknya di kotak saya itu besar-besarnya gitu. Besar-besar itu di kotak pesantren itu satukan zikir dan fikir. Jadi gimana caranya kemudian Allah, 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 Allah terus. Ya. Jadi Allah, Allah, Allah dan terus Allah sampai kapanpun menjadi Allah, sampai kapanpun menujunya ke Allah, sampai kapanpun kita melibatkan Allah. Maka ketika ada pekerjaan apa-apa, kemudian ada undangan, nyebutnya insya Allah. Jika Allah berkehendak. Karena kita tidak tahu hari ini. Bahkan, ya, kita besok pun kita nggak tahu kita di mana, lagi apa, apakah kemudian nyawa kita nanti malam itu dikembalikan oleh Allah, kita belum tahu. Makanya, wazkur rabbaka idza nasita. Ingatlah Tuhanmu bila kamu itu kemudian dalam keadaan lupa, apabila kamu itu lupa. Wakul, dan katakan asa, semoga. Ini namanya adalah fi'il madi nakis lirroja. Liroja. Iya. Lirroja. Lagi Pak Ustadz ya roja. Apa? Baru lagi roja. Iya. Jadi dia Kayaknya belum ada. betul. Riroja itu karena harapan, Bu, maknanya, Bu.
roja. Habis keluarnya hari ini, Bu. Fi'il madi roja, mabni Ya, roja. fi'il madi nakis mabniun alal fathil muqaddara. Kemudian dia fi'ilnya adalah lir roja. Maknanya itu untuk harapan. Semoga. Ayyahdiani Rabbi. Agar Tuhanku memberi petunjuk kepadaku. Li'aqroba. Ya. Untuk lebih dekat. Min haza. Dari kisah ini. Rosyada. Kebenarannya. Gitu. Min haza. Dari kisah ini. Dari ini. Apa ininya? Dari kisah Ashabul Kahfi itu. Rosyada. Kebenarannya. Ada yang bilang 3, kemudian 4-nya adalah anjingnya. Ada yang bilang 5, ya kan? Ke-6-nya adalah anjingnya. Ada yang bilang 7, gitu ya. Kemudian yang ke-8 adalah anjingnya, gitu. Kemarin kan kita sudah belajar yang ayat-ayat sebelumnya itu. Mana yang belum banyak paham nih? Insya Allah yang ini udah jelas ya, Pak? Allah. Kahfihim salasami'atin sinina. Salasami'atin sinina. Mi'atin sinina. Wajdadu tis'a. Oke, coba. Siapa kira-kira yang mau mengi'rab nih? Yang mau mencoba. Bu Nurbaina. Belum, Ustaz. Oke, yuk. Bu Nurbaina. Belum, Wa. Mana Bu Nurbaina? Bisanya wa aja, wa. Wa. Atop. Harfun. Harfun atop. Mabniun. Ala fathi. Fathi. Labisu. Madi. Fi'il madi. Madi. Mabniun. Niun. Ladomi. Mabniun ala domi. Alat domi. Fa'ilnya mana? Mi. Filnya wau. Tatir. Wow. Al-wawu. Betul. Berarti Al-wawu jama'. labisunya ini fi'il. Wawunya ini fa'il. Berarti labisunya apa? Fi'il madi. Fi'il madi. Mabniun ala domi. Mabniun ala domi. Wawawu jama' domir muttasil. Mabniun. Mabniun ala sukun. Betul. Wawul jama'ah. In fa'ilun. Betul. Wawul jama'ah mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun. fa'ilun. Masya Allah. Hebat. Oke, jadi labisunya fi'il madi mabniun ala domi. Wawul jamanya domir muttasil mabniun ala sukun fi mahalli rafin fa'ilun. Gitu. Fi harfun jarin. harfu jarin. Mabniun ala sukun. Mabniun ala sukun. Mantap. Kahfi. Isim majrur. Ya, isim majrur. Kenapa dia majrur?
itu ada V-nya. Diawali huruf jar. Iya, karena ada bifi ya. Majrurnya karena ada huruf fi. Fi. Wa alamatu jarrihi. Jarihi. Kasroh. Kasrotun. Dohirotun. Ala akhiri. La akhirihi. Oh, betul. Ya. Ala akhiri. Wahwa. Wah. Ya. Apa tuh? Salasa. Dari mana Bunda tahu kalau waktu itu dia Lalu jangan. Kan ini 3 itu waktu? Taunya dari mana? Bunda tahu waktunya dari mana? Kok bisa itu jadi zorob? Salasa kan itu Ustadz, artinya 3. 3. Wahid 1, isnain 2, salasa 3. salasa artinya Iya, salasa 3. tiga artinya kan Pak Ini kalau saya tanya, salasa ini muzakar atau muannas? Manas. Nggak tahu. Manas. Hah? Manas. Manas. Muannas atau muzakar? Kalau di adat muannas, dia jadi muannas. Nah, ini muannas karena tidak ada tunnya. Oh iya. Ya. Kalau muzakar ada tunnya. Jadi dia ini muannas. Pertanyaannya gini, Bunda tahu itu zorob zaman dari mana? 3 artinya salasa. Iya, 3. Emang dia menentukan waktu? Menunjukkan menunjukkan lama. Selama kan? Selama 3. Menunjukkan yang sebelumnya itu. Dari Kita sebelum bisa tahu itu, ya kan? Ini karena menentukan sinin. Sinin itu tahun. Tahun itu Yang waktu. ini udah pernah kemarin. Ya, dia berbicara tentang apa? Tentang zaman. Kenapa zaman? Karena tahun. 3. Ini. Jadi salasanya itu Bunda bisa bilang dia itu zorob zaman karena ini sedang bicara tentang sinin. Ini. Jadi kalau begitu zorob zaman ya mabni apa? Mansubu mabniun ala nasbi ya. Ya. Ini zorob zaman. Wahwa jadi mudhof. Mi'atinnya Dofun ilaih. betul, ismun majrurun wa alamatu jarrihi kasrotun zahiratun fi akhiri ala akhirihi wa huwa Dofun ilaih. mudhafun ilaih. Ya. Kalau yang zorob zamannya jadi mudhaf, mi'atinnya jadi mudhaf ilaih. Sininnya ismun mansubun wa alamatun nasbihi Fathatun wa alamatun nasbihi Fathatun. wa alamatun nasbihi al-ya. Ustaz, salah saya jadi betul. Kenapa, Ustaz? Apa?
Salasanya bisa jadi jorok, bukannya adat dia. Kayak mana Bunda bisa menentukan adat itu jadi zorof? Kan 3 dari tahun. Ada sini. Kan kenapa dia bisa jadi zorof? Karena ini bicara tentang sinin. Sinin itu tahun. Tahun itu maknanya adalah zorof. Jadi nggak dikatakan adat aja gitu enggak ya? Kalau dia adat, mansubnya karena apa, Bun? Jadi apa? Mansub. Mana mansub? Salah satu di situnya. Ya, jadi ini salasanya jadi apa? Gitu. Karena dia mansub. Menentukan dia menjadi zorof, pertama dia mansub. Nasab kan? Fathah nih. Kedua, dia menjelaskan tentang nih, sinin. Sinin ini tahun. Tahun itu artinya zaman. Iya, betul dia. Namanya adat. Tapi dalam i'rab itu nggak ada Bun adat, Bun. Dalam i'rab itu adat dia punya cara sendiri yang tadi lah, yang tunnya tadi kan. Kalau salah satun jadi muzakkar. Kalau salasun jadi muannas. Nah, dia punya aturan sendiri dia. Maka pelajaran menghitung itu dia sendiri. Jadi alia, kenapa dia alia? Li'annahu jama' muzakkar salim. Karena dia jamak muzakkar salim. Pertanyaannya, kalau dia ini mansub, mansubnya ngikut kemana dia? Iya. Ya. Ya, buktinya ini mansub. Kenapa dia bisa mansub? Karena kesalasannya itu kali ya Pak Ustaz. Karena dia kesalasa, maka dia menjadi Mansubun. badal. Badal. Mana badal, Ustaz? Hah? Mana yang badal? Yang Sininnya. Sinin. Ini. Salasa. Ya. Sininnya jadi badal. Karena apa? Karena mengganti salasa. Salasa apa? Salasa sinina. Maka dibilanglah tadi ini. Apa ini salasa ini dia jadi jorok. Sebab apa? Sinin. Tahun-tahun. 300 tahun gitu ya. Salasa 3. Mi'ah berapa? 100. Ya, 100. 100. Jadi salasa mi'atin 300. Wah, berarti wa atof ya ini. Ya, ini namanya badal. Ya. Oh, badal dari salasa berarti ya. Betul. Badal dari salasa mi'atin. Badalnya jauh benar ya Pak. Jauh. Jauh dari sini. Sini nggak tahu tadi tapi kan zamannya memang tadi 300 itu menentukan 300 apa? tahun. 300 tahun. Cek. Salasa boleh nggak jadi maf'ul? Boleh. Boleh. Hah? Boleh. Ya, kalau misalnya
Kalau kemudian ini jadi maf'ul, maka labisunya ini harus mutaaddi. Labisu mana labisu? Pertanyaannya, labisu ini mutaaddi tidak? Labisu artinya apa? Mereka berdiam. Mereka berdiam. Berdiam kan seluruhnya. Berdiam. Abid, gitu. Mereka berdiam, mereka tinggal gitu. Mereka tinggal. Fi kahfihim, di dalam gua yang kahfi itu gitu ya. Di dalam gua kahfi itu gitu. Kahfi mereka gitu. Salah samiatin sinina. Selama 300 tahun. Iya. Mereka berdiam, gitu ya. Mereka berada. Nah, ini dia bukan mutaaddi. Sehingga salasanya tidak kita jadikan maf'ulun bih. Maf'ul bihnya bisa dari fi itu kahfihin salah samiatin itu maf'ul bih jadi itu bisa ya. Gimana, Pak? Dari fi kahfihin salah samiatin itu jadi maf'ul bih sebetulnya. Kalau mau dijadikan maf'ulun bih, kalau dia fiilnya lazim, maka maf'ulun bihnya adalah jar majrur. Ya. Gitu. Ada dia. Jadi kalau mau jadikan maf'ulun bihnya, boleh jar majrur itu jadi maf'ulun bih kalau kemudian fiilnya lazim. Gitu. Fiil lazim kan tidak memerlukan objek ya. Betul. Dia tidak boleh tidak membutuhkan objek. Jadi si pakai kahfinya. Kalau Gimana, dia Bu? tidak objek, kalau dia tidak memerlukan objek, maf'ul itu kan objek. Kenapa harus dikatakan fi kahfinya jadi maf'ul? Kalau gini Bun, kalau dia fiilnya fiil lazim, maka fiil lazim ini bisa dia menjadi maf'ulun bih. Maf'ulun bihnya itu adalah jar majrur. Ketentuannya itu sudah menjadi ketentuan ya. Sudah menjadi ketentuan itu seperti itu. Iya, menjadi ketentuan seperti itu. Kalau yang lazim ya. Lazim. Contoh umpamanya apa ya? Apa lagi itu ya yang kayak marortu bijaidin gitu. Contohnya umpamanya marortu bijaidin. Marortu bijaidin. Nah, bijaidinnya ini maf'ulun bih. Nah, jadi kita mau pakai yang mana nih? Kalau yang sederhana ini udah cukup nih, seperti ini. Bisa diinin lagi ya. Kenapa dia di salasanya ini menjadi dzaraf? Karena apa? Karena kemudian di dalam salasa ini punya makna sinin. Sinin ini dia zaman tahun. Maka sininnya ini menjadi badal. Gitu. Mereka berada, mereka berdiam di dalam gua kahfi mereka itu bertahun-tahun, tahun-tahun atau selama salasa mi'atin 300 sinina tahun. Artinya apa kan? Mereka berdiam. Terus wa apa? Wa atop.
Wa atob. Maktubnya kemana? Labitu. Wah, Labitu, betul. habis itu ya. Ya. Izdadu. Amr. Amr. Nambah. Ini fi'il madi. Madi. Fi'il Fi'ilnya madi. fi'il. Madi. Fi'il madi. Mabniun ala? Ala domi. Alat domi, betul. Wal waw Ya. jamaah fa'ilun. Fi'il Wal wawu madi mabniun jamaah ala. domir mutasil mabniun ala sukun fi mahali rofin fa'il. Betul. Fi mahali rafin Fa'il. fa'ilun. Satu Tis'an. Maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dhahiratun ala akhirih. Nah, di sini unik, Pak. Ya, coba Bapak bilang, coba perhatikan gini. Ya. Uniknya begini bahasanya nih. Ya. Wala bisu fi kahfihim salasa mi'atin sinina. Gitu. Ya. Dan mereka itu berada di dalam gua kahfi itu selama 300 tahun. Dan mereka menambah Ya 9. kan? Wazdadu tis'an, dan mereka menambah 9 tahun. tahun. Nah, ini unik nih. Ya. Berarti 309. Iya, jadinya 300 9 tahun. tambah 9. Ya. Jadi kalau ada yang berpendapat 300, ya boleh. Ada yang berpendapat 308 sekian bulan, boleh. Ada kemudian yang berpendapat 309 tahun, boleh. Gitu. Ya. Karena bahasanya di sini ini ada wa. Kalau di tafsir yang saya baca itu kalau itu Ustaz, 300 tahun itu kalau tahun Masehi. Kalau 300 tambah 9 tahun dia tahun Komariah. Komariah. Iya. Jadi kalau Komariah itu 309. Tapi itu bervariasi tafsirnya. Tapi salah satunya itu dinafsirkannya. Ini saya ngaji ini sama Cak Nun nih Pak, ayat ini Pak. Jadi sangat lucu. Apa namanya? Ini dulu kita ngejein apa namanya ini? Yang jadi bahan contohnya nih orang Madura nih. Ya kan? Bilangnya 300 tahun. Belum ini. Tambah 9 gitu. Jadi dulu orang-orang Madura sama Cak Nun dieje-ejein gara-gara hitungan-hitungan gini. 300 tahun. Enggak, Cak. 309 tahun. Tambah 9 tahun. Katanya gitu. 300 tambah 9 tahun. Belum berhenti saya ngomong tuh. Katanya gitu. Jadi tentang bilangan ini, ya, maka dibilang, siap, nanti ayat berikutnya ini ceritanya tentang hanya Allah. Allah lebih tahu kapan mereka, berapa lama mereka itu, apa namanya, bertempat tinggal. Gitu. Maka di sini disebutnya adalah walabisu, dan mereka itu bertempat tinggal, berdiam fi kafihim, di dua kafi itu selama 300 tahun. Wazdadu, dan mereka menambah tis'an. Ya, 9 tahun.
Jadi kalau mau diperhatikan banget redaksinya ini ya. Gitu. Redaksinya ini. Wa-nya ini atop, maktubnya kemari nih. Gitu. Maktubnya dia ngikutnya ke labisu. Ya. Jadi izdadu ada kata mereka menambah. Ya. Mereka itu menambah. Wajdadu dan mereka tambah. Tis'an. Nah, di sini ada rahasia nih, Pak. Mereka Begitu. Gimana, Pak? Mereka itu kembali kemana? Ke Ashabul Kahfi lah, Pak. Oh. Ya, mereka ya, Pak. Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi. Ya. Jadi di sini ini ada apa ya? Di wajdadu ini ada rahasia nih. Yang coba ayo kita cari sama-sama nih rahasianya apa nih ya? Kok redaksi yang Allah berikan walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'an. Ada apa di balik ini? Kenapa Allah buat redaksinya seperti ini nih? Kenapa Allah nggak langsung buat salasami'ati watis in sinin gitu? Kenapa ininya nggak di sini aja gitu? Langsung. Salasami'atin watis in sinina gitu. Nanti nggak ada pembahasan. Kenapa? Apa, Pak? Kalau langsung nanti nggak ada pembahasan. Jadi ini redaksi yang Allah berikan. Ini menurut saya perlu kita kaji nih, Pak. Kenapa ada waw atof ini? Dia tidak langsung ke ini nih. Tapi pakai ini nih. Pertanyaannya yang menambah ini siapa nih? Kalau kita bilang yang menambah itu apa akal-akalan si apa? Akal-akalan Ashabul Kahfi, tapi Allah buat redaksinya dari awal udah seperti ini. Supaya kita jadi berpikir, ada rahasia-rahasia di dalamnya. Maksudnya begini, ya. Nanti ayat berikutnya dikatakan kul Allahu a'lam. Katakanlah Allah itu lebih mengetahui bima labithu. Berapa lama mereka itu berdiam di gua Kahfi itu. Itu menunjukkan bahwa sehebat apapun takaran, sehebat apapun hitungan manusia, sekuat dan seakurat apapun hitungan manusia, seharusnya orang-orang yang memiliki hitungan kuat itu harus dikembalikan kepada Allah. Saya pribadi menangkapnya seperti itu. Jadi, sehebat apapun orang untuk menghitung sesuatu ukuran, seakurat apapun dia menghitungnya, maka kalau bisa kembalikan kepada Allah. Kalau ada yang membilang 300 tahun, boleh. Ada yang bilang 309 tahun, boleh. Gitu kan? Tapi 300 tahun ini pasti. Maka kata Pak Suryano tadi ketika membaca tafsir, kalau yang 300 ini dia Komariah. Gitu, Pak? Iya. Komariah. Kalau ini dia Hijriyah. Iya. Kebalik. Ya, kalau 300 tahun. 300 itu Hijriyah. Hijriyatan. Ya. Ya, Hijriyatan.
Kalau yang 309 Ya. itu namanya Qomariyatan. Ya. Itu juga tafsir, Ustaz. Itu pun Kepastiannya tafsir kan? Iya, kepastian kan Allah. Maka kita katakan bahwa tadi yang redaksi yang saya dapat dari ayat ini saat ini, sementara ini, sampai detik ini, saya punya pemahamannya gitu. Seakurat apapun kita menghitung, sehebat apapun perhitungan kita, kalau bisa kembalikan lagi kepada Allah. Maka butuhlah kita tirakat. Kalau Ashabul Kahfi, tirakatnya itu 300 tahun lebih. Pertanyaannya kita, berapa hari, berapa jam, berapa menit, berapa waktu, berapa detik setiap harinya kita untuk bermunajat kepada Allah, untuk bertirakat kepada Allah. Maka dari sini kalau bisa, yuk bareng-bareng sama-sama. Gimana caranya kemudian kita bisa mendapatkan ilmu hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering dekatkan diri kepada Allah. Sering zikir kepada Allah. Satukan zikir kita dan fikir kita kepada Allah. Karena tidak ada yang zat yang paling benar illallah, kecuali Allah. Begitu juga apabila kemudian dalam pelajaran kita masih banyak kekeliruan, yuk kita bareng-bareng melengkapinya. Yuk kita sama-sama mengajak teman-teman kita supaya kita bisa sama-sama mengi'rab Qur'annya. Terus mengi'rab, ada kesulitan, kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, sehingga mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Sampai sini, ayahanda dan ibunda semuanya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya kembalikan lagi ke Pak Suryana. Ustaz, tadi zikir dan apa? Zikir dan fikir. Satukan zikir dan fikir, Pak. Satukan zikir dan fikir. Iya, satukan zikir dan fikir. Ya Pak Sur, kembali ke Pak Sur. Ya, Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz atas ilmunya. Masih ada waktu ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Apa sudah paham? Sudah pusing kayak ini Pak. Sudah pusing? Kalau pusing alhamdulillah. Berarti kita belajar. Baik Bapak dan Ibu sekalian, kalau nggak ada yang ditanyakan, ya memang dengan mengi'rab ini banyak sekali tambahan-tambahan ilmu-ilmu yang belum pernah kita pelajari mungkin ya. Jadi memang perlu kesabaran dan keistiqomahan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Dan insya Allah nanti kita lanjut minggu depan ya Bapak Ibu sekalian. Ya, amin. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin masih ada yang lain Bapak Ibu, mungkin ada masukan atau gimana, silakan. Masih ada waktu. Pak Mahmudi, mungkin ada ini Pak. Kita manfaatkan waktu yang masih ada ini sedikit. Ya, cuman berharap lebih banyak lagi yang bergabung, itu yang kita harapkan.
ya kalau memang hanya dengar aja pun juga nggak apa-apa, meskipun nggak harus menguasai gitu, nggak apa-apa, tapi dengar aja juga sudah. Kira kawan-kawan diajakin aja sama yang lain-lain itu. Jadi kalau beralasan nggak bisa, ketinggalan jauh, dengerin aja udah. Gitu. Mudah-mudahan nanti banyak mengarah gitu. Itu Bu Wiwi itu dari nol, sekarang udah hebat sekarang. Alhamdulillah. Karena rajin. Soalnya metodenya yang tadinya bingungin jadi itu kan standar ya, jadi bisa standar ya, jadi di buku-buku itu hampir sama. Kalau tamyiz itu dulu pengakuan saya itu dia agak sulit ya, standar. Tapi sebenarnya belajar begini Bu, belajarnya memang dari tamyiz, tapinya mulai menguasainya pada saat Ustadz pertama kali memperkenalkan Yasir itu banyak literatur yang kita lihat itu hampir sama, jadi memudahkan kita untuk bisa, apalagi setiap hari rutin gitu. Ya, insya Allah ketika nanti Bunda buka buku i'rab yang mana saja, insya Allah sudah tidak jauh. Tidak jauh. Jadi itu standar kayaknya ya, Yasir sudah standar lah. Yasir itu juga mudah untuk difahami kalau menurut saya. Jadi kalau kemudian kita sebenarnya saat ini, Ustadz kita pakai buku i'rab yuk, mau i'rab apa? Kayaknya sudah bisa gitu. Sudah ada panduannya. Jadi kalau kemudian mau belajar i'rab, ya kita mau pakai buku, i'rabnya itu pakai buku, mau i'rabnya itu bukunya itu macam-macam. Nah, itu udah standar kalau metode Yasir. Itu sudah standar. Memudahkan kita untuk bisa. Apakah kita mau pakai i'rabnya i'rab liddu'as, atau kemudian i'rabnya itu adalah i'rab masun, ataukah i'rabnya itu i'rab durawis, itu udah mulai mulai standar gitu. Mau i'rabnya kita pakai i'rab marsum gitu kan, gitu tuh udah mulai insya Allah tidak jauh gitu, sudah sesuai kaedah lah. Ustadz itu kalau i'rab ini kan kita langsung praktek ya. Mungkin kalau sebelum kita praktek, mungkin kalau disampaikan teori dulu bagaimana ya? Mungkin teori dari mengenai tentang isim dulu, tentang fiil, tentang isim-isim yang mansubat, terus kemudian yang marfuat. Mungkin bisa dijelasin secara lebih detail lagi, Ustadz. Boleh Pak. Gitu. Jadi yang mungkin itu bisa diisi 15 menit atau setengah jam mungkin. Nah, setelah itu baru kita masuk langsung praktek lagi, i'rab lagi. Mungkin kalau begitu, kayaknya yang lain juga mungkin bisa ngikutin mungkin ya, supaya enggak yang ketinggalan juga tidak terlalu ketinggalan jauh. Jadi iya benar. Coba nanti mulai mulai pekan depan insya Allah saya ulang itu Pak. Iya. Ya, dari kita ulang lagi marfuat, mansubat, majrurat itu ya. Iya. Mungkin dibahas lebih detail lah mungkin. Iya, insya Allah. Mungkin kalau mubtada itu ketentuannya apa saja yang bisa menjadi mubtada. Nah, kayak gitu-gitu mungkin karena di antara kita juga mungkin belum ada yang belum mendapatkan materi tentang itu. Jadi memang pertama, kenapa metode Yasir ini saya tidak jelaskan dari awal yang marfuat, mansubat, majrurat, karena memang kita langsung i'rab Quran. Karena memang metode Yasir tidak dirancang, belum menuju dirancang untuk
insya gitu ya, karena dia hanya masih mengikuti Al-Quran aja gitu ya, mengikuti kata-kata Al-Quran. Insya Allah kalau kemudian begitu nanti kita bahas dari marfu'at, mansubat, majrurat, kemudian yang mubtada syarat-syaratnya apa saja. Nah, itu memang desainan bahasa Arab yang untuk menginsya, untuk mengurai. Sehingga ketika Bapak dan Bunda apabila mau menginsya, mau mengarang bahasa Arab, itu bisa memulai kalau mau membuat mubtada, oh mubtada itu syaratnya ini. Kenapa kalau kita belajar bahasa Arab itu kalau yang marfu'at mubtada syaratnya ini, memang belajar bahasa Arabnya itu memang untuk menginsya namanya. Namanya untuk mengarang. Sehingga kalau kita mau memulai kata, dia harus dimulai. Kalau mau jumlah ismiyah berarti harus mubtada. Kalau mubtada itu syaratnya harus ini gitu. Memang betul tuh Pak. Insya Allah tapi nanti kita bahas itu Pak. Mulai pekan depan ya Pak. Ya siap. Ini untuk mengulang-ulang aja supaya yang pernah dapat pelajaran tentang itu juga dia bisa menjadi manfaat baru. Kemudian kalau yang sudah pernah dapat ya untuk meroji'ah lagi kan? Betul Pak. Ya. Atau mungkin dikhususkan aja Pak yang untuk itu minggu keduanya atau pas hari keduanya gitu, khusus yang memang benar-benar untuk seperti itu. Jadi langsung nanti siapa tahu terus semuanya baru gabung dan itu. Yang satunya memang sudah seperti ini, begitu minggu yang keduanya, nah itu yang bisa disampaikan seperti itu. Nanti barangkali akan banyak bergabung dan gitu. Mudah-mudahan. Bisa juga Pak Mahmudi. Tapi nanti bosan nggak ya kira-kira ya? Kalau artinya kalau misalnya separuh-separuh kan ada variasi gitu supaya nggak terlalu tidak terlalu monoton gitu. Karena kalau 2 jam dikasih teori terus juga bisa langsung puyeng itu mungkin. Iya pasti. Kalau di MIA mah enak ya, belajar 2 jam itu ada yang dikunyah. Gitu. Ya. Kalau di MIA, kalau puyeng kan bisa bikin kopi, Pak. Kopi dulu. Tapi insya Allah pekan depan saya mulai itu, Pak. Iya. Terus kemudian Ustadz kalau bisa dikasih materinya ya. Kalau bisa misalnya ada materinya dikasih ke kita. Misalnya nanti minggu depan kita bahas apa gitu. Materinya dikasih ke peserta supaya mereka juga bisa belajar dan mengikuti gitu. Itu saran dari beberapa orang itu minta materinya dia bilang supaya bisa ngikut gitu, nggak terlalu ketinggalan gitu. Iya Pak. Ya, mungkin jauh lebih bagus mungkin ya kalau misalnya minggu depan kita bahas materinya ini, oke, kita sampaikan. Nah, iya Pak, insya Allah Pak. Insya Allah nanti kalau dengan begitu kayaknya peminaannya jadi lebih banyak mungkin ya. Karena, iya Pak. Karena kalau yang saya tangkap dari beberapa masukan itu, karena kita langsung praktek di Al-Quran, jadi mereka agak kebingungan, kecuali ya memang yang sudah biasa ikut ya. Betul. Biasa, tapi yang nggak pernah ikut, pelajaran apa? Jadi kayak dia ini Ustadz, udah mental duluan gitu. Kalau kita tangkap seperti begitu. Bener. Ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti kita coba seperti itu. Soalnya insya Allah kita punya orang-orang lama juga masih banyak yang nunggu. Iya benar Pak. kita punya orang-orang lama itu masih yang sudah lama-lama belajar juga dia menunggu dia. Ya oke lah Ustadz, nanti tolonglah nanti supaya pembelajaran kita bisa lebih baik ke depannya. Amin. Dan
kita sama-sama berdoa mudah-mudahan COVID cepat hilang dan kita bisa tatap Amin. muka lagi, Amin. bisa kembali belajar di MIA, bisa ngopi Amin. lagi, Amin. bisa kopi darat, bisa bisa makan siang. Udah kangen makan siang ini. Ya Allah. Oke lah kalau gitu, baik Bapak dan Ibu sekalian, mungkin sampai di sini dulu kita punya kegiatan belajar mengajar. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan belajar kita ke depan semakin baik, semakin bagus, dan banyak peminatnya lah, insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup ya kajian kita pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih Pak Suryana. Terima kasih Ya, Bu. semuanya. Sama-sama. Kita tutup ya Bu. Ya, makasih.